Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat, cerita, S.H. Mintarja, episode 231. Dalam pada itu, maka Kirangga Dipayuda pun kemudian mulai mempersoalkan sikap Kasada sehingga Kasada telah diburu oleh para prajurit yang bertugas malam itu di dalam lingkungan dinding kota. Dengan nada dalam Kirangga itu pun bertanya, "Apakah kau telah menyebut nama dan kedudukanmu kepada prajurit yang bertugas di pintu gerbang kota itu?" Kasada mengingat-ingat, dengan dahi yang berkerut ia menjawab, "Agaknya memang demikian, Kirangga. Ketika aku dihentikan dan ditekan dengan beberapa pertanyaan, aku telah menyebut namaku dan kesatuan ini. Jika demikian, maka akan datang saatnya, kau diburu sampai ke barak ini." Berkata Kirangga, "Kami mohon perlindungan," jawab Kasada. "Saat itu, aku memang merasa letih sekali, sehingga aku tidak sempat mengekang diri." "Aku akan menghadap Ki Tumenggung," jawab Kirangga. Malam itu juga Kirangga telah menghadap Ki Tumenggung Jayayuda. Dalam kesiagaan yang tinggi menghadapi gejolak yang timbul dalam hubungannya dengan Madiun, maka Ki Jayayuda memang lebih banyak berada di baraknya. Dengan singkat, Kirangga memberikan laporan tentang hasil yang dicapai oleh Kasada di dalam tugasnya, dibantu oleh Risang, kepala tanah Perdikan Sembojan dan 2 orang yang juga berasal dari tanah Perdikan Sembojan. Kemudian dilaporkannya pula seorang pemimpin kelompok yang telah gugur dalam tugas itu. Ki Tumenggung Jayayuda mengangguk-angguk. Katanya, mereka pantas mendapat penghargaan dari Pajang. Harta benda yang nilainya sangat besar itu akan sangat berarti. Seandainya harta benda itu dapat diketahui siapa pemiliknya dan harus dikembalikan kepadanya. Namun bahwa harta benda itu tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak, sudah berarti bahwa tugas Ki Lurah Kasada berhasil dengan baik. "Ya, Ki Tumenggung," jawab Kirangga. Namun Kirangga pun telah menceritakan pula bahwa Ki Lurah Kasadalah yang telah menjadi buruan malam itu, sehingga isyarat kentongan telah menggetarkan udara malam di seluruh kota. Kenapa ia lakukan itu? Ki Tumenggung mengerutkan dahinya. Kirangga pun kemudian telah menceritakan alasan Ki Lurah Kasada, kenapa ia telah melanggar paugeran prajurit. Keletihan, ketegangan dan kemurungan karena seorang yang dianggapnya penting bukan saja sebagai seorang pemimpin kelompok, tetapi juga dalam hubungan pribadinya, telah membuat darahnya terlalu cepat mendidih. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Biarlah aku menjelaskannya jika kemudian ternyata bahwa Ki Lurah itu diburu sampai ke barak ini." "Ia mohon perlindungan Ki Tumenggung," berkata Kirangga, "aku akan melakukannya sejauh mungkin. Tetapi bahwa karena Kasada telah berjasa, bukan berarti ia dapat melanggar paugeran yang berlaku," berkata Ki Tumenggung. "Terserahlah kebijaksanaan Ki Tumenggung," berkata Kirangga kemudian. "Baiklah," berkata Ki Tumenggung, "aku akan menjelaskannya. Sekarang, biarlah mereka yang baru kembali itu beristirahat." Demikianlah, maka Kirangga telah menemui Ki Lurah Kasada, Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung. Mereka dipersilahkan untuk beristirahat di dalam barak itu. Namun Kirangga telah minta agar Kasada membawa ketiga orang yang datang bersamanya itu ke dapur. "Mungkin masih ada yang kalian dapatkan di dapur," berkata Kirangga. "Para petugasnya sudah tidur nyenyak," sahut Kasada. "Kau dapat membangunkannya bila perlu," berkata Kirangga pula. "Sudahlah Kirangga," berkata Kasada, "biarlah besok pagi saja." Setelah membersihkan diri maka mereka berempat pun langsung pergi ke tempat yang memang khusus diperuntukkan bagi tamu yang menginap di barak itu. Kasada tidak masuk ke dalam biliknya sendiri. Tetapi ia ikut tidur bersama ketiga orang tamunya di dalam bilik yang khusus itu. Kasada memang menghindari para prajuritnya. Jika ia berada di dalam biliknya, maka ia tentu tidak akan dapat segera beristirahat. Apalagi karena pemimpin kelompok tertua, yang menyertainya, telah gugur pula. Di bilik khusus itu, maka keempat orang yang letih itu segera tertidur. Tetapi malam memang tinggal sisanya, sehingga mereka tidak mendapat kesempatan terlalu lama untuk tidur. Betapapun letihnya, namun keempat orang itu terbiasa bangun pagi-pagi. Seperti para prajurit yang lain, maka mereka pun bersiap sebelum matahari terbit. Seperti yang telah diduga, maka keempat orang itu pun segera dikerumuni oleh para prajurit untuk mendengarkan cerita perjalanan Kasada, meskipun mereka tidak tahu pasti tugas yang diemban oleh Kasada.
Namun mereka tahu bahwa Kasada meninggalkan Barak beberapa lama karena tugas yang berat bersama seorang pemimpin kelompoknya. Kasada memang tidak menceritakan apa yang telah dilakukan. Tetapi Kasada menceritakan bahwa pemimpin kelompok yang pergi bersamanya itu telah gugur di dalam tugas. Para prajurit, apalagi para prajurit di dalam kelompok yang dipimpin oleh pemimpin kelompok yang gugur itu, menjadi sedih. Mereka merasa kehilangan seseorang yang bagi mereka sangat penting artinya. Namun belum lagi mereka merasa puas mendengar keterangan Ki Lurah Kasada, meskipun para prajurit itu tahu bahwa yang bersifat rahasia tidak akan pernah diceritakan. Tiba-tiba saja Ki Lurah Kasada bersama ketiga orang tamunya telah dipanggil oleh Ki Rangga Dipayuda. Kenapa? Bertanya salah seorang prajurit. 3 orang prajurit utusan dari kesatuan lain mencari mereka, jawab prajurit yang memanggilnya. Untuk apa? Bertanya prajurit yang lain. Kasada tersenyum, ia tahu bahwa yang mencarinya tentu seorang perwira yang semalam bertugas berjaga-jaga di seluruh kota. Aku telah melakukan pelanggaran, berkata Ki Lurah Kasada. Pelanggaran apa? Bertanya beberapa orang sekaligus. Tidak penting, tetapi memang satu kesalahan, jawab Kasada. Para prajurit itu termangu-mangu. Namun kemudian Kasada pun berkata, tunggulah di sini. Tetapi jika aku harus ditahan karena pelanggaran itu, maka aku akan meneruskan ceritaku pada kesempatan lain. Tetapi kesalahan apa? Seorang prajurit ingin meyakinkan. Kasada tersenyum. Namun katanya kemudian, di pintu gerbang, aku telah memukul 2 orang prajurit yang menahan aku. Tetapi karena aku sangat letih dan tegang, aku telah memukul mereka. Bukankah kalian semalam mendengar suara kentongan? Beberapa orang prajurit tertawa. Ya, aku sudah mendengar, Ki Lurah semalam harus diselamatkan. Sebuah kelompok yang bertugas semalam di Barak ini harus mengambil Ki Lurah dari seberang. Berkata seorang dari mereka. Ki Lurah Kasada pun tertawa pula. Namun kemudian bersama Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung, mereka telah menghadap Ki Rangga Dipayuda di dalam bilik khususnya. Namun di dalam bilik itu duduk pula Ki Tumenggung Jayayuda. Kasada termangu-mangu ketika ia melihat 2 orang perwira bersama seorang prajurit yang duduk di dalam bilik itu pula. Kasada pun segera mengenali prajurit itu. Prajurit itu adalah prajurit yang semalam telah dipukulnya hingga pingsan di pintu gerbang. Ki Lurah Kasada bersama ketiga orang tamunya telah duduk pula. Tetapi Kasada tidak menundukkan kepalanya. Dipandanginya prajurit yang telah dipukulnya di pintu gerbang. Ternyata Kasada harus bertahan untuk tidak mentertawakannya. Bahkan justru prajurit itulah yang menunduk dan bahkan berpaling. Salah seorang perwira itu pun kemudian berkata, inikah Lurah Kasada itu? Ya, jawab Ki Rangga Dipayuda. Perwira itu pun memandang Kasada dengan tajamnya sambil berkata, aku adalah Rangga Pradapa yang semalam memimpin tugas berjaga-jaga di kota ini. Kasada tidak menjawab, tetapi ia mengangguk hormat, kau telah melanggar paugeran. Kau telah melawan prajurit yang sedang bertugas. Meskipun pangkat dan kedudukanmu lebih tinggi, tetapi kau tidak berhak melawan. Apalagi kau tidak menunjukkan pertanda keprajuritanmu. Kau tidak mengenakan pakaian prajuritmu. Namun Ki Rangga Dipayuda segera bertanya kepada Kasada, apakah kau tidak menunjukkan pertanda keprajuritanmu sama sekali sehingga prajurit itu tidak mempercayaimu? Aku sudah menunjukkan timang keprajuritanku yang aku lepas dari ikat pinggang. Jawab Kasada. Ki Rangga Dipayuda pun kemudian berkata kepada Ki Rangga Pradapa, apakah itu tidak cukup? Tetapi kenapa timang itu harus dilepas? Bertanya Ki Rangga Pradapa. Ki Rangga tentu tahu bahwa seorang prajurit dalam tugas sandi tidak seharusnya mengenakan pakaian serta ciri-ciri keprajuritannya. Dengan demikian, tidak ada artinya sikap sandinya. Bahkan itu tentu merupakan satu kebodohan. Apalagi menyusup di daerah musuh. Tetapi kesatuan ini bukan pasukan sandi, jawab Ki Rangga Pradapa. Ah, Ki Rangga, Ki Tumenggung Jayayuda lah yang menyahut, jangan bergurau. Ki Rangga tentu tahu bahwa kesatuan ini mempunyai wewenang untuk mengambil kebijaksanaan atas tugas yang dibebankan kepadanya. Termasuk tugas-tugas sandi yang mempunyai hubungan langsung dengan tugas kesatuan ini. Termasuk melanggar ketentuan? Nanti dulu, Ki Rangga, setelah Ki Rangga Dipayuda, yang kita bicarakan adalah tugas sandi Ki Lurah Kasada.
Kita belum membicarakan tentang pelanggaran yang dibuatnya. Bukankah sejak semula aku sudah berbicara tentang pelanggaran yang dibuatnya? Tetapi kemudian Kirangga telah mengatakan bahwa kami tidak berwenang melakukan tugas sandi itu. Sekarang, kami ingin mendengar pendapat Ki Tumenggung tentang salah seorang prajuritnya yang melanggar paugeran. Aku sudah menerima laporan langsung dari Ki Lurah Kasada. Laporan Ki Rangga memperlengkap laporan Ki Lurah meskipun laporan Ki Lurah sendiri sudah cukup lengkap. Jawab Ki Tumenggung. Lalu, kesimpulan Ki Tumenggung? Karena Ki Lurah Kasada adalah prajuritku, maka akulah yang akan mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukannya. Aku sama sekali tidak berniat untuk menghindarkannya dari hukuman atas pelanggarannya. Yang kami sampaikan kepada Ki Rangga adalah sebuah penjelasan, kenapa hal seperti itu dapat terjadi sehingga Ki Lurah Kasada harus menerima hukumannya. Tetapi Ki Rangga juga harus memperingatkan prajurit Ki Rangga yang menolak mengakui pertanda keprajuritan yang sah sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Ki Lurah Kasada, agar di waktu mendatang tidak terjadi lagi bahwa seseorang prajurit harus mempertahankan keabsahannya dengan kekerasan seperti yang dilakukan Ki Lurah Kasada. Karena hal itu sama artinya dengan mendorong seseorang melakukan pelanggaran. Baik, jawab Ki Rangga, pada kesempatan lain, aku ingin mengetahui hukuman apa yang telah Ki Tumenggung jatuhkan terhadap Ki Lurah Kasada. Ki Tumenggung mengerutkan dahinya. Namun justru karena itu maka Ki Tumenggung itu berkata, akulah yang dapat mempertimbangkan besar kesalahan dan keberhasilannya melakukan tugasnya. Bukan berarti bahwa seseorang yang berhasil melakukan tugasnya boleh melakukan pelanggaran, tetapi pengaruh jiwani atas perbuatan seseorang pada saat pelanggaran itu dilakukan akan dipertimbangkan. Ki Rangga termangu-mangu sejenak. Tetapi kemudian ia pun mengangguk-angguk. Katanya kemudian, baiklah Ki Tumenggung. Kami mohon diri. Kami percayakan tegaknya paugeran pada Ki Tumenggung. Juga dalam hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Ki Lurah Kasada. Terima kasih atas kepercayaan itu, Ki Rangga. Jawab Ki Tumenggung. Demikianlah, maka Ki Rangga pun segera minta diri dan meninggalkan barak itu. Sepeninggal Ki Rangga, maka Ki Tumenggung berkata, untunglah bahwa Ki Rangga Pradapa masih dapat dilunakkan hatinya. Jika tidak, maka persoalannya tidak akan berhenti sampai di sini, karena kau memang bersalah. Karena itu, untuk mencegah segala sesuatunya, kau jangan keluar dari barak ini. Kasada mengangguk dalam-dalam sambil menjawab, baik Ki Tumenggung. Aku mengakui kesalahan itu, Ki Tumenggung masih akan berkata lagi. Namun tiba-tiba mereka mendengar sorak di halaman. Apa itu? Bertanya Ki Tumenggung. Ki Dipayuda pun segera bangkit. Demikian pula Kasada dan Ki Tumenggung sendiri. Demikian mereka keluar dari pintu bilik itu, maka mereka melihat sekelompok prajurit yang duduk berserakan sambil bersorak, sementara Ki Rangga Pradapa dan kedua orang kawannya berjalan melintasi halaman barak itu. Ki Rangga Dipayuda dan Ki Lurah Kasada cepat-cepat turun ke halaman dan memberikan isyarat agar para prajurit itu diam. Sementara Ki Rangga Pradapa sudah mendekati regol halaman barak itu. Para prajurit itu pun kemudian memang terdiam. Mereka hanya mengikuti dengan mata ketika Ki Rangga Pradapa dan kedua orang kawannya meloncat ke punggung kudanya dan kemudian keluar dari pintu regol yang sudah dibuka. Kenapa kalian berkumpul di sini dan bahkan bersorak-sorak seperti anak kecil? Para prajurit itu terdiam. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menjawab. Kenapa? Bertanya Ki Dipayuda pula. Beberapa orang saling memandang. Sementara Ki Rangga bertanya semakin keras. Kenapa? Nanti jika Ki Tumenggung bertanya kepadaku, apa jawabku? Apakah aku harus menjawab bahwa kalian tiba-tiba sudah kerasukan dan bersorak-sorak tanpa alasan? Para prajurit itu masih berdiam diri. Ki Rangga Dipayuda tiba-tiba saja melangkah maju dan menarik baju seorang prajurit sehingga prajurit itu bangkit dan berdiri. Jawab, kenapa? Prajurit itu termangu-mangu. Tetapi ia pun kemudian menjawab, tingkah laku ketiga orang itu terasa lucu di mata kami. Bagaimana mungkin mereka datang ke barak ini untuk menangkap Ki Lurah Kasada? Jadi apa yang pantas ditertawakan? Bertanya Ki Rangga Dipayuda. Kami mengetahui, mereka datang dari bara pasukan yang bertugas mengawal kota. Seandainya mereka mengerahkan seluruh pasukannya, mereka tidak akan dapat membawa seorang pun di antara kita di sini. Itu pikiran gila, bentak Ki Rangga Dipayuda, untuk menegakkan paugeran. Semua jajaran prajurit Pajang berdiri di atas landasan yang sama. Ki Lurah Kasada memang bersalah.
dan Ki Tumenggung akan menghukumnya. Sementara ini, Ki Lurah tidak boleh keluar dari barak sampai ada ketentuan berikutnya. Prajurit itu terdiam. Ketika Ki Rangga melepaskannya, maka ia pun telah terduduk kembali sambil menunduk. Kalian tidak boleh mempunyai pikiran seperti itu. Kedudukan para prajurit Pajang semuanya sama. Kita berpegang pada paugeran tatanan yang sama. Suatu ketika kau dapat saja dipindahkan ke kesatuan pengawal kota. Atau ke kesatuan pengawal istana atau bahkan menjadi petugas untuk mengamankan lingkungan tertentu atau di kesatuan-kesatuan lain. Para prajurit itu kembali terdiam. Sementara Ki Rangga di Payuda berkata pula, aku bangga kalian merasa mempunyai ikatan yang erat di kalangan para prajurit. Tetapi tidak sesempit barak ini. Kalian adalah prajurit Pajang. Ki Rangga dan kedua orang yang menyertainya itu juga prajurit Pajang dari kesatuan yang manapun. Para prajurit itu semakin terdiam. Ingat-ingat kata-kataku itu, berkata Ki Rangga kemudian. Suasana menjadi hening, Ki Tumenggung sudah masuk kembali ke dalam bilik khusus itu. Ki Rangga di Payuda pun kemudian telah mengajak Ki Lurah Kasada untuk masuk ke dalam bilik itu pula. Di dalam bilik itu, Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung yang bukan prajurit, hanya dapat duduk diam. Bahkan ketika Ki Rangga, Ki Lurah Kasada dan Ki Tumenggung melangkah keluar pintu, mereka masih saja duduk di tempatnya. Ketika kemudian Ki Rangga di Payuda dan Ki Lurah Kasada sudah duduk lagi, maka Ki Tumenggung itu berkata, sudahlah. Sekarang kalian dapat meninggalkan tempat ini. Sekali lagi atas nama Pajang, aku mengucapkan terima kasih atas keberhasilan tugas kalian. Tetapi sekali lagi aku memperingatkan Ki Lurah Kasada, jangan keluar dari barak ini untuk sementara. Bukan sekedar menyenangkan Ki Rangga Pradapa yang menuntut kau dihukum, tetapi ketentuan itu memang merupakan bagian dari hukumanmu. Demikianlah, maka Ki Lurah Kasada, Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung telah meninggalkan bilik itu. Mereka masih melihat beberapa orang prajurit yang ada di halaman. Kenapa kalian masih berada di sini? Bertanya Ki Lurah Kasada, apakah kalian mengira bahwa kalian adalah penganggur-penganggur yang menunggu ransum agar tidak kelaparan? Beberapa orang telah berjalan mengiringinya. Seorang di antara mereka berkata, jika Ki Lurah tadi dibawa, kami tidak akan melepaskan. Itu bukan sikap seorang prajurit. Jika aku bersalah karena menentang prajurit yang sedang bertugas, maka kalian tidak perlu melakukannya. Meskipun seandainya kesatuan ini lebih besar dan lebih kuat dari kesatuan yang manapun, tetapi bukankah kita bukan sekelompok pemberontak? Prajurit itu terdiam. Ternyata ia merenungi kata-kata Ki Lurah Kasada itu. Halaman hilang, maksudmu? Bertanya Kasada. Aku sudah terlalu lama meninggalkan ibu dan tanah perdikan Sembojan. Kasada mengerutkan dahinya. Katanya kemudian, tetapi kalian tentu masih letih. Kita masih akan berbicara lagi dengan Ki Rangga secara terperinci. Kita akan melaporkan isi dari peti-peti yang kita ketemukan itu. Bukankah itu dapat kau lakukan sendiri? Bertanya Risang. Tetapi aku perlu saksi, jawab Kasada, pemimpin kelompokku itu sudah gugur, sehingga ia tidak dapat memberikan kesaksian apapun juga. Risang memang terpaksa menunda keberangkatannya untuk kembali ke tanah perdikan. Sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh Kasada, maka hari itu mereka telah menghadap Ki Rangga di Payuda dan Ki Tumenggung Jayayuda lagi. Mereka memberikan laporan terperinci tentang perjalanan mereka. Tentang peti-peti yang mereka sembunyikan. Tentang jenis-jenis harta benda dan senjata yang tersembunyi itu. Tentang korban yang jatuh dan tentang paman Ki Lurah Mertapraja yang tidak tertolong bersama Ki Remeng, orang yang sangat setia kepadanya. Bahkan kemudian Kasada dengan kesaksian Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung sempat pula memberikan laporan tentang kesiagaan prajurit Madiun, prajurit-prajurit dari luar Madiun yang jumlahnya cukup besar, serta upacara tahunan yang terbesar yang pernah diselenggarakan untuk menilai keterampilan para prajurit Madiun dan yang datang dari luar Madiun. Tetapi Kasada pun bercerita pula tentang petugas sandi yang tertangkap serta bagaimana kurang berhati-hatinya petugas sandi dari Pajang. Kami sempat menemukan 2 orang petugas sandi dari Pajang, berkata Kasada kemudian. Apa yang kalian lakukan? Apakah kemudian mereka mengetahui siapa kalian? Bertanya Ki Rangga di Payuda. Tidak, jawab Kasada, tentu kami tidak akan mengatakan tentang diri kami. Ki Rangga mengangguk-angguk. Sementara Kasada pun kemudian mengakhiri laporannya dengan kesimpulannya,
bahwa Madiun mempunyai kelemahan pada persediaan bahan makanan bagi ribuan prajurit yang bertimbun di dalam kota dan sekitarnya. Dua orang yang mencoba menyamun kami menceritakan bahwa para petani di sekitar Madiun harus menyerahkan sebagian hasil panenan mereka bagi persediaan makanan para prajurit. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, kami akan menyampaikan laporan ini kepada Kangjeng Adipati. Jika laporan ini sampai ke Mataram, maka laporan ini akan dapat melengkapi atau memperkuat laporan para petugas sandi jika mereka juga menangkap persoalan ini. Sementara itu, aku akan menghubungi senapati pasukan sandi untuk memberikan sentuhan para petugas sandi yang kurang berhati-hati di Madiun. Dengan laporan itu, maka akan dapat diambil sikap tentang harta benda yang tersembunyi itu. Kemudian tentu saja menunjuk utusan yang akan pergi ke Mataram. Bahkan mungkin Kangjeng Adipati sendiri akan pergi ke Mataram untuk beberapa keperluan termasuk menyampaikan laporan itu. Namun dalam pada itu, Ki Rangga Dipayuda masih mempersoalkan kematian Ki Mawur, paman Ki Lurah Mertapraja. Justru karena Ki Lurah Mertapraja sudah mulai menjadi tenang kembali. Jika kematian pamannya didengar oleh Ki Lurah, maka hati Ki Lurah yang sedang rapuh itu tentu akan terguncang lagi. Berkata Ki Rangga Dipayuda. Terserahlah kepada Ki Rangga, apa yang terbaik bagi Ki Lurah. Tetapi ia masih harus tetap berada dalam tahanan, ia terasuk orang yang harus disimpan sampai perang selesai. Ya, Ki Tumenggung, jawab Ki Rangga, menurut pendapatku, untuk sementara biarlah Ki Lurah tidak mendengar berita kematian pamannya itu. Juga tentang Ki Remeng dan harta benda yang sudah diketemukan dan kini telah disembunyikan oleh petugas dari Pajang sehingga setiap saat Pajang akan dapat mengambilnya. Dengan pertemuan itu, maka Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung merasa bahwa tugas mereka memang sudah selesai. Segala sesuatunya terserah kepada kebijaksanaan Pajang. Karena Risang memang tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk ikut memiliki harta benda yang telah diketemukan itu, maka Risang tidak akan pernah mempersoalkannya lagi. Karena itu, maka Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung pun telah minta diri pula kepada Ki Rangga Dipayuda dan kepada Ki Tumenggung Jayayuda, bahwa esok pagi-pagi sekali mereka akan kembali ke tanah perdikan Sembojan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Tumenggung dan Ki Rangga tidak dapat menahan mereka lebih lama lagi. Sekali lagi Ki Tumenggung mengucapkan terima kasih. Namun kemudian Ki Tumenggung itu pun berpesan, hati-hatilah terhadap Madiun. Bahkan Ki Lurah Mertapraja pernah terlibat dalam serangan terhadap tanah perdikan Sembojan, berarti tanah perdikan Sembojan mendapat perhatian khusus dari orang-orang tertentu. Tidak mustahil bahwa ada juga orang-orang tertentu di Madiun yang mulai mengintip kesuburan tanah perdikan Sembojan, yang akan dapat dijadikan lumbung yang tidak kering-keringnya. Juga mengingat kesulitan Madiun untuk menyediakan bahan makan dan perbekalan bagi ribuan prajurit yang sekarang berkumpul di Madiun itu. Terima kasih Ki Tumenggung. Kami akan selalu berhati-hati. Mudah-mudahan kami dapat menjaga diri untuk menghadapi ancaman dari manapun datangnya. Jawab Risang. Aku yakin akan kemampuanmu serta kekuatan yang ada di belalangmu, berkata Ki Tumenggung. Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung itu pun kemudian meninggalkan bilik itu bersama Kasada. Di pintu Ki Rangga Dipayuda berkata, kesalahan kalian. Karena kalian melarikan diri dari para petugas bersama Kasada malam kemarin, seluruhnya akan dipikul oleh Ki Lurah. Kasada mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun tertawa. Ki Rangga sendiri juga tertawa. Demikian pula Risang yang tertawa pula sambil menjawab, terima kasih Ki Rangga. Kemudian Ki Rangga itu berkata, besok pagi-pagi, kalian akan dikawal oleh beberapa orang prajurit sampai ke pintu gerbang agar kalian tidak mengalami kesulitan jika kalian bertemu dengan prajurit-prajurit yang mengenali kalian melarikan diri bersama Ki Lurah Kasada. Terima kasih, Ki Rangga, jawab Risang pula. Malam itu, Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung masih bermalam di barat itu. Mereka akan berangkat pagi-pagi benar sebelum matahari terbit esok pagi. Malam itu, Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung masih mendampingi Kasada bercerita kepada prajurit-prajuritnya. Tentu saja hal-hal yang tidak termasuk harus dirahasiakan. Sementara itu, malam itu juga Kasada telah menunjuk 4 orang prajurit untuk mengantar Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung sampai ke pintu gerbang. Menjelang tengah malam, maka Kasada telah mempersilahkan ketiga orang yang akan kembali ke tanah perdikan di keesokan pagi itu untuk beristirahat, karena mereka akan menempuh perjalanan yang terhitung panjang. Namun dalam kesempatan terakhir,
Ternyata Ki Tumenggung Jayayuda telah mengizinkan ketiganya mempergunakan 3 ekor kuda dari barak itu untuk mereka pergunakan kembali ke tanah perdikan Sembojan. Ketika seorang lurah prajurit menyampaikan hal itu kepada Ki Lurah Kasada, maka Ki Lurah pun berkata, "Terima kasih." Mereka tentu akan senang sekali. Tetapi kapan mereka harus mengembalikannya jika ketiga ekor kuda itu sekedar boleh dipergunakan? Itu tidak penting, jawab lurah prajurit itu. Kapan saja, atau biarlah kuda-kuda itu berada di tanah perdikan Sembojan. Menurut Ki Tumenggung, apa yang mereka lakukan bersama Ki Lurah Kasada nilainya tidak hanya sekedar sama dengan 3 ekor kuda. Ki Lurah Kasada tersenyum. Katanya, "Terima kasih. Tetapi kuda yang mana? Besok pagi-pagi kuda itu sudah dipersiapkan. Tetapi bukan kuda yang terbaik." Meskipun demikian, kuda itu akan dapat sedikit membantu perjalanan kepala tanah perdikan Sembojan itu. Demikianlah, seperti yang dikatakan oleh lurah prajurit itu, menjelang fajar, 3 ekor kuda sudah siap untuk membawa Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung ke tanah perdikan Sembojan. Setelah minum minuman hangat dan sekedar makanan, maka ketiga orang itu pun telah bersiap meninggalkan barak itu. Ternyata Ki Rangga Dipayuda telah bangun pula. Bersama Kasada dan beberapa orang prajurit, mereka melepas Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung meninggalkan barak itu diantar oleh 4 orang prajurit berkuda. Sebelum matahari terbit, maka Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung telah menyusuri jalan-jalan kota. Mereka benar-benar merasa gembira dan berterima kasih karena mereka dapat menempuh perjalanan panjang ke tanah perdikan Sembojan itu berkuda. Mereka tidak akan menjadi letih dan dapat menghemat waktu yang cukup panjang. Demikianlah mereka dilepas oleh para prajurit yang menyertai mereka sampai ke pintu gerbang. Maka Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung pun telah melarikan kuda mereka. Risang masih sempat melambaikan tangannya. Namun kemudian kudanya pun berlari semakin kencang. Seorang prajurit yang bertugas di gerbang kota mendekati para prajurit berkuda itu sambil bertanya, "Siapakah mereka?" "Tamu kami," jawab salah seorang prajurit berkuda itu. Prajurit itu tidak bertanya lagi. Sementara itu, keempat orang prajurit yang mengantar Risang itu pun segera kembali ke barak mereka. Risang yang melarikan kudanya bersama Sambiwulung dan Jatiwulung telah memasuki bulak persawahan. Sementara langit menjadi semakin lama semakin terang. Sinar matahari yang kemudian terbit di timur memancar menusuk langit. Udara terasa sangat segar, embun masih nampak bergayutan di ujung daun padi yang mulai berbuah. Di pepohonan di pinggir jalan bulak itu terdengar burung-burung yang berkicau menyalami matahari yang baru saja terbit. Risang sebenarnya memang ragu-ragu untuk menyatakan niatnya singgah di rumah Ki Rangga Dipayuda, justru karena ia bersama dengan Sambiwulung dan Jatiwulung. Tetapi ia sudah terlanjur menempuh perjalanan panjang singgah di Pajang. Tetapi Jangkung agaknya ada di rumah, berkata Risang di dalam hatinya. Karena itu, maka Risang pun kemudian berkata, "Aku akan singgah sebentar di rumah sahabatku." "Siapa?" bertanya Sambiwulung. "Namanya Jangkung." Putra Ki Rangga Dipayuda, Sambiwulung dan Jatiwulung tidak menolak. Mereka tahu bahwa selain Jangkung, Ki Rangga Dipayuda mempunyai seorang anak gadis yang pernah ikut membantu dalam penyelenggaraan upacara wisuda dengan membawa nampan berisi kalung pertanda kedudukan kepala tanah perdikan Sembojan. Karena itu, maka keduanya sama sekali tidak berkeberatan. Rumah Ki Rangga Dipayuda memang tidak terlalu jauh dari pintu gerbang kota. Karena itu, maka setelah beberapa saat mereka berkuda, maka mereka pun telah mendekati padukuhan tempat Ki Rangga Dipayuda dan keluarganya tinggal. Namun dalam keadaan gawat, maka Ki Rangga sendiri menjadi jarang sekali pulang. Bahkan jika Ki Rangga memerlukan menengok keluarganya, ia tidak bermalam di rumahnya. Menjelang sore hari, Ki Rangga telah kembali ke baraknya. Namun, demikian mereka memasuki gerbang padukuhan, maka jantung Risang menjadi berdebar-debar. Risang berharap agar Jangkung berada di rumahnya, sehingga ia tidak terlalu merasa segan untuk duduk di pendapa rumah Ki Rangga Dipayuda, sementara Ki Rangga sendiri tidak ada di rumah. Tetapi ketika mereka sampai di muka regol halaman rumah Ki Rangga, Risang telah menarik kekang kudanya, sehingga bertiga, mereka pun telah berhenti. Dengan ragu-ragu, Risang menuntun kudanya memasuki halaman rumah itu diikuti oleh Sambiwulung dan Jatiwulung. Risang memang merasa beruntung, bahwa ternyata Jangkung sedang berada di rumahnya. Karena itu, ketika seseorang memberitahukan kepadanya,
bahwa ada tamu yang mencarinya, Jangkung segera keluar dan menyongsongnya. Dengan akrab sekali Jangkung menerima Risang yang sudah agak lama tidak berkunjung ke rumahnya. Dipersilahkannya ketiga orang tamunya itu naik ke pendapa. "Masih sepagi ini kau sudah sampai di sini?" bertanya Jangkung, "apakah kau semalam bermalam di Pajang?" "Ya," jawab Risang, "aku baru saja kembali dari melakukan tugas yang dibebankan oleh Ki Rangga di Payuda kepada kami." "Oh," Jangkung mengangguk-angguk. "Bersama Kasada," berkata Risang kemudian. "Di Pajang?" bertanya Jangkung kemudian. "Tidak, kami harus menjalankan tugas keluar." Jangkung masih mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu bahwa ada tugas-tugas yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang, termasuk anak-anak prajurit. Sementara itu Risang pun menyadari bahwa Jangkung tidak perlu mengetahui apa yang telah dilakukannya bersama Kasada karena agaknya Ki Rangga pun tidak pernah bercerita kepada anaknya itu. Namun Jangkung itu kemudian justru berkata, "Tunggulah. Aku akan memberitahukan kepada ibu dan Riris bahwa kau singgah kemari." Risang tidak mencegahnya, ia justru berharap untuk dapat bertemu dengan Riris. Sementara itu, Jangkung telah lebih dahulu menemui ibunya dan memberitahukan bahwa Risang yang dalam perjalanan dari Pajang kembali ke tanah perdikannya telah singgah di rumah itu. "Di mana Riris?" bertanya Jangkung kepada ibunya. "Ia baru mencuci di sumur," jawab ibunya, "biarlah ia menemui Risang." "Sudah lama mereka tidak bertemu," berkata Jangkung. Ibunya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Beritahu Riris, tetapi kau sudah tahu keinginan ayahmu tentang Riris." Wajah Jangkung berkerut, sementara ibunya berkata selanjutnya, "Kau jangan mengganggu angan-angan ayahmu itu." "Tidak, aku tidak akan berbuat apa-apa. Panggil anak itu, kami akan bersama-sama menemuinya." Jangkung menarik nafas dalam-dalam. Di matanya, Risang memiliki beberapa kelebihan dari Kasada. Tetapi karena ayahnya sudah menentukan pilihan, maka Jangkung memang harus mengalah agar tidak timbul benturan di dalam keluarganya. Demikian Riris mendengar bahwa Risang singgah di rumah itu, ia pun segera bangkit. Ditinggalkannya curiannya yang belum selesai. Bahkan kemudian dipanggilnya pembantunya untuk menyelesaikan cucian itu. "Aku sudah merendam beberapa butir lerak untuk mencuci kainku. Hati-hati, pakai daun dilam setelah bersih." Pembantunya mengangguk kecil. Namun tugas itu tidak begitu menyenangkannya. Riris jarang sekali membiarkan pakaiannya dicuci orang lain. Ada saja kekurangannya, bahkan menjemur pun Riris mempunyai cara tersendiri yang tidak boleh dilanggar oleh pembantunya. Riris pun kemudian telah berlari ke biliknya untuk membenahi pakaiannya. Kemudian mencari ibunya yang sudah menunggunya di dapur sambil mempersiapkan minuman bagi tamu-tamunya. "Riris," berkata ibunya kemudian, "kau sekarang sudah bukan anak-anak lagi. Karena itu, kau harus dapat menempatkan dirimu di hadapan anak-anak muda agar tidak terjadi salah paham." "Maksud ibu?" bertanya Riris yang menjadi heran. Pesan seperti itu tidak pernah didengar sebelumnya. "Ibu tidak bermaksud apa-apa. Ibu hanya memperingatkan agar kau menjaga dirimu yang sudah tumbuh menjadi dewasa sepenuhnya." "Kenapa ibu baru menyadari sekarang bahwa aku sudah dewasa?" bertanya Riris. "Aku hanya ingin memperingatkanmu." "Riris," jawab ibunya. Riris termangu-mangu sejenak. Peringatan ibunya itu terdengar aneh di telinganya. Namun ia mencoba untuk memahami bahwa ibunya ingin berhati-hati. Riris menyadari bahwa pergaulan anak-anak seusianya kadang-kadang memang dapat menimbulkan salah paham. Sejenak kemudian, ibunya telah menuang minuman ke dalam mangkuk. Sambil meletakkan mangkuk-mangkuk itu ke dalam nampan, ibunya berkata, "Bawa minuman dan sekedar makanan ini ke pendapa." Riris termangu-mangu sejenak, ia justru merasakan sikap ibunya yang agak berbeda. Sebelumnya ibunya tidak pernah berpesan sebagaimana baru saja dikatakannya. Juga tidak saat Kasada datang ke rumah itu. Justru lebih sering dari Risang. Tetapi Riris tidak bertanya lebih jauh. Mungkin sesuatu sedang mengganggu perasaan ibunya, sehingga kekesalan itu telah tertumpah kepadanya. Ketika kemudian Riris berada di pendapa setelah menghidangkan minuman dan makanan, maka ia pun telah melupakan pesan ibunya. Seperti biasanya,
maka Riris menanggapi kedatangan Risang dengan akrab. Bersama Jangkung, Riris pun kemudian duduk pula di pendapa. Diletakkannya nampan yang dipergunakannya untuk membawa hidangan di sebelahnya tanpa disingkirkannya ke dapur lebih dahulu. Dalam pada itu, ibunya justru menunggu. Ibunya mengira bahwa Riris akan membawa nampan itu lebih dahulu ke dapur. Baru kemudian ikut menemui Risang bersama kedua orang yang menyertainya. Tetapi ternyata Riris justru langsung berbicara tentang bermacam-macam hal yang menarik perhatiannya. Terutama perjalanan Risang dari Pajang. Tetapi yang dapat dikatakan oleh Risang memang terbatas. Sebagaimana Kasada, maka Risang menganggap bahwa ada beberapa hal yang harus disembunyikan. Apalagi kepada Riris, kepada Jangkung pun Risang membatasi ceriteranya. Jika ia terlanjur mengatakan sedikit saja tentang rahasia tugasnya bersama Kasada, maka kemungkinan terbesar, Kirangga Dipayuda akan mendengarnya, sehingga hal itu akan menjadikan cacat pada namanya di mata Kirangga Dipayuda. Ibunya yang menunggu di dapur, akhirnya mengetahui bahwa Riris tentu langsung ikut duduk bersama dengan kakaknya di pendapa. Apalagi ibunya mengerti benar sikap Jangkung yang condong kepada Risang apabila harus memilih di antara kedua orang anak muda yang dekat dengan adiknya itu. Karena itu, maka Nyi Rangga pun kemudian telah keluar pula ke pendapa untuk ikut menerima kedatangan Risang bersama dua orang yang menyertainya. Ketika Nyi Rangga masih berada di dapur, ia sudah berniat untuk membatasi pembicaraan. Bukan saja pembicaraan antara Nyi Rangga itu sendiri dengan Risang, tetapi juga pembicaraan antara anak gadisnya dengan Risang itu, karena ayah Riris telah memutuskan untuk memilih Kasada daripada Risang. Tetapi demikian ia duduk di pendapa dan terlibat dalam pembicaraan dengan Risang, maka perasaan Nyi Rangga itu pun telah menjadi hanyut, sehingga ia sama sekali telah melupakan niatnya untuk membatasi sikap anaknya. Ketika sekilas hal itu teringat padanya, maka ia pun berkata di dalam hatinya, memang sulit untuk membedakan tanggapan kepada Angger Risang dan kepada Angger Kasada. Keduanya mempunyai beberapa kemiripan. Namun Angger Risang nampaknya sedikit lebih gembira dan terbuka, sementara Angger Kasada sedikit lebih bersungguh-sungguh. Karena itu, maka akhirnya Nyi Rangga itu tidak berbuat sesuatu. Dibiarkannya Riris berbicara dengan akrab sebagaimana Jangkung. Tetapi Risang tidak dapat terlalu lama berada di rumah Ki Rangga Dipayuda. Selain ia merasa segan untuk berlama-lama sementara Ki Rangga sendiri tidak ada, juga karena ia singgah bersama Sambi Wulung dan Jati Wulung. Karena itu, maka setelah Risang menghabiskan minumannya serta beberapa potong makanan, maka ia pun segera minta diri. Jangkung dan Riris memang mencoba untuk menahannya. Tetapi Risang terpaksa meninggalkan halaman rumah Ki Rangga Dipayuda, meskipun sebenarnya hatinya sendiri masih ingin untuk tinggal lebih lama lagi di rumah itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Risang pun telah minta diri bersama Sambi Wulung dan Jati Wulung untuk melanjutkan perjalanan ke tanah perdikan Sembojan. Kami mendapat pinjaman kuda dari Ki Tumenggung Jayayuda, berkata Risang. Jangkung mengangguk-angguk. Katanya, aku sudah berpikir, bahwa kuda-kuda itu tentu bukan milik kalian sendiri. Kenapa? Bertanya Risang. Kuda yang kurang baik, sahut Jangkung. Ah, kau, potong ibunya. Namun Risang cepat menyahut, Ki Tumenggung sudah mengatakan, bahwa kudanya memang kurang baik. Tetapi akan cukup berarti bagi perjalanan kami. Kuda itu akan dapat mendukung kami sampai ke rumah. Jangkung tertawa. Katanya, ya, meskipun kuda-kuda itu kurang baik, tetapi kalian tidak usah berlelah-lelah berjalan sampai ke tanah perdikan Sembojan. Ya, itulah yang penting, jawab Risang. Namun katanya pula, kuda-kuda yang baik, pada saat seperti ini tentu diperlukan sekali oleh kesatuan Ki Tumenggung itu sendiri. Ya, tetapi di mana kuda kalian sendiri? Bertanya Jangkung pula. Kami memang tidak membawa kuda sejak kami meninggalkan tanah perdikan Sembojan. Jangkung tertawa. Katanya, kenapa kalian tidak membeli kuda-kudaku saja? Kuda yang tentu baik dan akan dapat berlari lebih cepat dari kuda-kuda yang kalian pakai itu. Risang pun tertawa. Tetapi ia masih bertanya, lalu bagaimana dengan kuda-kuda ini? Titipkan saja di sini, biarlah aku mengembalikannya ke Pajang. Yang mendengar gurau Jangkung itu tertawa pula. Sering-seringlah datang, berkata Riris ketika Risang, Sambi Wulung dan Jati Wulung sudah berada di punggung kudanya. Tetapi ibunyalah yang menyahut, jarak tanah perdikan Sembojan cukup jauh. Tetapi jika Angger pergi ke Pajang, silahkan singgah.
Tentu Nyi Rangga. Pada kesempatan yang lain, aku akan selalu singgah. Terima kasih Nger, desis Nyi Rangga. Sejenak kemudian, maka Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung pun telah melarikan kudanya, menyusuri jalan padukuhan. Sambiwulung dan Jatiwulung tidak terlalu banyak berbicara, sementara Risang sendiri nampaknya tidak ingin banyak berbicara pula. Dalam pada itu, sepeninggal Risang, Sambiwulung dan Jatiwulung, justru Jangkunglah yang duduk termenung di sebelah kandang kudanya. Hatinya menjadi gelisah. Menurut penglihatannya, Risang agaknya memang berharap untuk dapat mempertautkan hatinya pada adik perempuannya. Tetapi ayahnya telah mengambil keputusan untuk memilih Kasada yang agaknya lebih dekat dan lebih akrab dengan ayahnya itu. Mungkin juga mimpi-mimpi ayahnya sebagai seorang prajurit yang masih belum dapat dicapainya, akan digantungkan pada pundak Kasada. Apa jadinya? Jika pada satu saat Risang mengetahui bahwa harapannya itu tidak akan pernah dapat digapainya, berkata Jangkung di dalam hatinya. Namun Jangkung pun menyadari, seandainya Riris menjatuhkan pilihannya pada Risang, maka Kasada pun akan mengalami kepahitan yang sama pula. Sementara itu, Jangkung membayangkan betapa perasaan kecewa akan dapat membuat seseorang kehilangan akal. Jika seorang anak muda yang pernah menyatakan keinginannya untuk mendapatkan Riris dan kemudian berbuat di luar batas penalaran dengan melibatkan keluarganya, maka apa yang akan dapat dilakukan oleh Risang atau Kasada, yang masing-masing memiliki sandaran kekuatan. Tetapi Jangkung tidak dapat berbuat apapun juga. Meskipun demikian, ada juga niatnya untuk memberikan isyarat kepada Risang, bahwa sebaiknya ia tidak memupuk harapannya itu untuk selanjutnya. Karena semakin subur harapan itu tumbuh di hatinya, maka kegagalan yang dialaminya akan semakin terasa sakit. Perasaan itulah yang justru telah membebaninya, sehingga Jangkung nampak lebih banyak merenung. Untuk melupakan kegelisahannya, maka Jangkung pun kemudian memberitahukan kepada Riris, bahwa ia akan pergi menemui seorang kawannya yang telah memesan kuda kepadanya. Jika semula Jangkung hanya berniat untuk melupakan kegelisahannya, namun ternyata ketika Jangkung menemui seorang kawannya, maka justru telah terjadi jual beli itu. Kuda yang dibawanya itu ternyata telah mendapat tawaran yang sangat baik. Baiklah, berkata Jangkung kemudian, apa boleh buat? Kenapa? Bertanya kawannya, tawaranmu masih sebatas harga pembelianku. Tetapi biarlah, mungkin akan dapat menjadi kenang-kenangan buatmu, berkata Jangkung. Kawannya tertawa, katanya, kau selalu berkata begitu jika kau melepas kudamu. Jangkung pun tertawa, katanya, kidung seorang pedagang. Karena kudanya bahkan dengan pelanannya sudah laku, maka Jangkung pulang dengan berjalan kaki. Tetapi ia telah membawa uang hasil penjualan kudanya, meskipun masih belum dibayar sepenuhnya, karena kawannya itu berjanji untuk membayar yang separohnya sepekan kemudian. Aku telah menjual sebagian besar hasil panenku ditambah dengan timang ikat pinggangku. Nah, uang dari penjualan timang itu baru aku peroleh sepekan lagi. Ah tidak apa-apa, jawab Jangkung yang kemudian telah minta diri. Ketika Riris melihat kakaknya pulang berjalan kaki, maka ia tahu bahwa kuda kakaknya telah terjual. Karena itu, maka ia pun mendekatinya sambil berdesis, nah, kakang berjanji untuk membelikan aku selendang lurik abang jika kuda kakang laku. Dari mana kau tahu? Bertanya Jangkung, kakang pergi dengan naik kuda. Sekarang kakang pulang dengan berjalan kaki. Itu berarti kuda kakang yang tadi sudah laku. Kuda itu dipinjam kawanku, berkata Jangkung. Kakang tidak akan meminjamkan kuda dagangan. Ah, kau, desis Jangkung, kakang berjanji. Baik, baik, tetapi setelah harganya dibayar penuh. Aku tidak sabar menunggu, kakang dapat membelikan selendang lurik abang dengan uang kakang lebih dahulu. Jangkung yang mengenali sifat adiknya tidak dapat menghindar lagi. Sebelum ia menyatakan kesediaannya, maka Riris akan merengek sepanjang hari. Karena itu, maka katanya, baiklah. Tetapi besok sajalah kita pergi ke pasar. Kakang janji? Ya, jawab Jangkung. Namun katanya kemudian, tetapi kau pun harus janji. Hanya selendang lurik abang. Ya, selendang lurik abang, jawab Riris, jika kau pergi sendiri ke pasar, biasanya ada-ada saja yang kau minta. Aku janji, jawab Riris, namun kemudian sambil berlari meninggalkan kakaknya, Riris berkata, terima kasih kakang.
Jangkung berdiri termangu-mangu. Ia berhasil melupakan kegelisahannya ketika kudanya mendapat penawaran yang baik serta bayangan keuntungan yang cukup. Namun ketika ia melihat Riris, maka kegelisahan itu kembali menyentuh jantungnya. Karena itu, maka Jangkung pun kemudian mencari ibunya. Ketika ditemuinya ibunya di dapur sedang membuat enten-enten untuk mengisi berudapan, makanan yang disukainya, maka Jangkung pun duduk di atas sebuah dingklik kayu di sebelahnya. "Ada apa?" bertanya ibunya. "Ada yang ingin aku katakan ibu," desis Jangkung. "Tentang apa?" "Riris." Ibunya mengerutkan dahinya. Dengan nada rendah ia bertanya kenapa dengan Riris? "Aku menjadi kasihan melihat Risang." "Ia nampaknya sangat berharap," berkata Jangkung. "Jika yang terjadi sebaliknya, maka kita pun akan merasa kasihan kepada Angger Kasada," jawab ibunya. "Aku mengerti ibu. Karena itu, aku ingin mengusulkan, apakah sebaiknya tidak diberikan semacam isyarat kepada Risang, agar perasaannya tidak berlarut-larut terbenam ke dalam satu angan-angan yang tidak akan pernah dapat diwujudkannya." "Maksudmu?" bertanya ibunya. "Aku akan memberitahu Risang, meskipun tidak berterus terang. Dengan demikian ia akan dapat mengekang perasaannya agar tidak semakin berkembang." "Bagaimana mungkin hal itu kau lakukan?" "Sementara ini Angger Kasada pun belum pernah menyatakan niatnya untuk mengambil Riris dengan terbuka," jawab ibunya. Lalu katanya pula, jika kemudian ternyata bahwa Angger Kasada karena sesuatu hal tidak benar-benar meminang Riris, maka Ririslah yang akan mengalami goncangan perasaan, ia akan kehilangan segala-galanya, sehingga akan dapat sangat berpengaruh pada hari depannya. Bersambung ke episode 232. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.